Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Apa kabar? Karo Tua doakan semuanya sehat dan tetap semangat dalam memuji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita sudah masuk dalam Minggu Rogate. Artinya berdoa. Coba siapa yang tahu artinya berdoa? Ayo, adik sekolah minggu, ada yang tahu? Oh iya betul. Dengan berdoa kita berbicara dengan Tuhan. Dengan berdoa kita meminta kepada Tuhan. Dengan berdoa kita mengaku segala kesalahan. Nah adik-adik, apa yang kita minta saat ini adalah supaya virus corona yang ada di dunia ini cepat pulih, hilang, sehingga kita bisa lagi beribadah di gereja seperti biasanya. Adik-adik tetap semangat ya dalam memuji Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa adik-adik namanya sobat kita yang setia? Dia adalah Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Sikap berdoa. Kita berdoa. Nama Allah Bapa
marilah kita berdoa, sama-sama kita mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita untuk bersama-sama membacakan hukum Taurat. Hukum Taurat untuk kita pada minggu pagi ini terambil dari hukum Taurat yang ke-6. Ayo, di antara adik-adik ada yang hafal nggak ya? Hukum Taurat yang ke-6 itu bunyinya seperti apa ya? Pintar! Benar sekali adik-adik. Hukum Taurat yang ke-6 bunyinya seperti ini. Jangan engkau membunuh. Ayo sama-sama sekali lagi yuk. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama kita, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan, kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah. Sama-sama kita mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Hai adik-adik. Sebelum kita memasuki doa pengampunan dosa, kita nyanyikan satu buah pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo adik-adik, kita bangkit kembali berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan bergembira. Ya, kita nyanyikan lagu ini sambil kita bergerak ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ini sekali lagi. Dengar, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, jadi kita posisi berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Ampunan tentang dosa kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita masuk dalam pembacaan epistel yang juga menjadi ayat hafalan kita untuk di bulan ini ya. Khusus Horong 3 dan Horong 4.
Kakak harap adik-adik sudah bisa menghafal ya. Baik, kalau gitu kita akan membaca dulu bersama-sama, kemudian kita akan belajar untuk menghafalnya. Oke, sekarang epistel kita diambil dari Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Sudah? Baik, sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi kita sama-sama membaca sambil dihafal. Oke? 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekarang Alkitabnya ditutup, kita sama-sama mengucapkannya lagi. Oke? 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Amin. Hebat adik-adikku semua. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Sama-sama mengucapkannya, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk kita nyanyi satu lagu. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Berdiri ya. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak, mari segera datanglah. Meski dosamu tak terhingga, darah Tuhan Yesus lebih berkuasa. Ampunkan dosamu semuanya. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Turutlah perjamuan Tuhan. Setelah kita mengaku iman percaya kita, bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sebelum dengar firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya lagunya Rukun Cinta.
Ayo adik-adik, semangat ya. Kun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setara mata, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setara mata, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ayo sekali lagi kita bernyanyi ya, lebih semangat lagi. Kun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setara mata, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setara mata, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan ya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Kalau ada yang sakit, Inang doakan semoga cepat sembuh. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Mari berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah yang berbicara atas kami, dan biarlah kami mengerti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Yes, bagus. Anak-anak sekolah minggu harus senang mendengarkan firman Tuhan. Sekarang yang sudah sekolah dan yang sudah bisa membaca, mari dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ikuti Inang membaca ya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah. Adik-adik sekolah minggu, Ina mau tanya, siapa yang orang tuanya, mamanya, atau papanya selalu baik sama mereka?
Ya, tentu papa mama kita sayang sama anak-anaknya. Apalagi kalau anaknya baik. Biasanya kalau anaknya baik, kalau anaknya dengar-dengaran sama orang tuanya, kalau anaknya suka disuruh sama orang tuanya lalu langsung mau, biasanya orang tuanya selalu memberikan yang terbaik sama anaknya. Anaknya minta apa, pasti diberi karena anaknya baik. Siapa? Kalau misalnya pas lagi makan sama orang tuanya, terus anaknya minta, "Papa, aku minta ikan." Terus datang papanya dikasih sama anaknya ular. Ada nggak yang begitu? Enggak kan? Enggak dong, karena papanya sayang sama anaknya. Kalau anaknya yang baik minta ikan sama papanya, pasti papanya kasihnya ikan. Karena papanya sayang sama anaknya. Nanti kalau dikasih ular, anaknya dipatok dong sama ular, ya enggak? Kalau misalnya pas lagi makan, terus anaknya minta telur, papanya masa mau kasihnya kalajengking? Enggak dong, ya kan? Karena papanya sayang dengan anaknya. Tidak mungkin dikasih kalajengking kalau anaknya minta telur. Pasti dikasih telur. Ya enggak? Karena kalau dikasih kalajengking kan gak bisa dimakan ya adik-adik. Siapa yang pernah makan kalajengking? Mau? Adik mau makan kalajengking? Tentu enggak ya. Inang juga gak mau takut. Kalajengking kan bukan binatang yang harus dimakan, ya kan? Jadi gak mungkin orang tua kita memberikan sesuatu yang tidak bisa dimakan sama anaknya. Karena apa? Karena orang tua kita sayang pada anak-anaknya. Dia pasti selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, yang bergizi. Apalagi kalau anaknya minta ikan, minta telur, pasti dikasih dong sama orang tuanya. Minta daging aja pasti dikasih supaya anaknya bisa sehat, tumbuh dengan kuat. Nah, adik-adik, kalau orang tua kita saja sedemikian sayangnya sama kita, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jauh lebih sayang kepada umatnya daripada orang tua sayang kepada anaknya. Kasih sayang Tuhan melebihi kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan anak sekolah minggu. Kalau kamu mau meminta kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik, Tuhan pasti akan memberi. Tadi di ayat 9 coba, ayo kita baca bersama-sama ayat 9. Semuanya baca yang keras ya, yang sudah sekolah dan sudah bisa baca. Kita baca sama-sama ayat 9 dengan keras. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan padamu. Gimana lagu anak sekolah minggu? Ada lagunya ya ini ya. Anak sekolah minggu ada lagu seperti ini. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka padamu. Iya, kalau kita baik sama Tuhan, apapun yang kita minta dengan kesungguhan, dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus, pasti akan diberi. Firman Tuhan tadi katakan apa? Mintalah sama Tuhan, maka engkau akan diberi. Carilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan juga sama kita. Ketuklah pintu Tuhan, maka semuanya yang kamu minta akan diberi oleh Tuhan. Melalui apa mintanya adik-adik? Melalui, ya betul sekali, melalui doa.
kepada Tuhan. Maka jika anak sekolah minggu pingin sesuatu sama Tuhan, dia harus melipat tangannya, dia harus menundukkan kepalanya, dan dia berdoa memintanya kepada Tuhan. Minggu hari ini namanya adalah Minggu Rogate. Apa? Ayo sama-sama kita sebut Minggu Rogate. Rogate artinya berdoa. Jadi hari ini kita diingatkan sama Tuhan untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Apalagi saat ini ya adik-adik. Siapa yang tahu saat ini kita sedang mengalami situasi apa? Iya, betul sekali. Saat ini semua manusia di penjuru dunia ini sedang merasakan situasi yang sulit karena virus corona. Banyak orang sakit, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kelaparan, yang kehilangan pekerjaan karena virus corona. Bayangkan adik-adik, kita sampai gak bisa sekolah minggu di gereja kan? Karena kita harus tinggal di rumah supaya tidak tertular virus corona. Nah, saat ini waktunya untuk anak-anak sekolah minggu yang baik, yang percaya sama Tuhan, untuk melipat tangannya, untuk meminta kepada Tuhan supaya kita dibebaskan dari virus corona. Siapa yang pernah berdoa supaya Tuhan membebaskan kita dari virus corona? Ya, pintar sekali. Benar. Kita semua harus berdoa bersama-sama. Semoga keadaan kita menjadi lebih baik. Kan kita rindu ya mau pergi sekolah minggu, rindu mau ke sekolah, rindu mau bertemu dengan teman-teman, rindu mau jalan-jalan, rindu mau ke mall, rindu mau melakukan banyak hal di luar rumah. Oleh karena itu, hari ini kita diingat firman Tuhan, mintalah maka engkau akan mendapat. Carilah dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Dan ketuklah pintu Tuhan, maka Tuhan akan membukakan semuanya dan memberikan semua kepada kita. Syaratnya satu, harus berdoa dalam kepercayaan, harus berdoa dalam kerendahan hati, harus berdoa dengan ketulusan. Gak boleh main-main, gak boleh berdoa sambil ngintip-ngintip, gak boleh berdoa sambil colek-colek. Harus berdoa dengan serius, meminta kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menyayangi kita. Dia akan mendengarkan doa kita dan akan menjawab doa kita, memberikan apa yang kita minta. Amin semuanya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang coba ditunjukkan cara berdoa yang benar. Bagaimana cara orang Kristen berdoa yang benar? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari dilakukan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan menyayangi kami seperti kasih sayang orang tua kami kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, panjang umur kepada kami semuanya, supaya kami bisa hidup dan melakukan aktivitas kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami dan untuk dunia ini yang saat ini sedang dilanda virus corona. Tuhan, kasihanilah kami
Biarlah Engkau menjauhkan virus corona dari kami, sehingga kami boleh melanjutkan hidup kami. Khususnya Tuhan, kami bisa pergi ke gereja untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya virus corona akan berlalu dan Tuhan akan menunjukkan kasih sayang-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sudah dipersiapkan mau persembahannya? Ingat, beri persembahan yang terbaik, gunakan tangan kanan. Kita sambil bernyanyi ya adik-adik lagunya I Wanna Do Right. Kita bergoyang ya adik-adik. Semua suka cita. Goyangkan semua badanmu. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, hear what I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Goyang lagi. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hear what I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my mind, every day goes by. I wanna be more like you. Be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. Be more like you. Hey, hey, hear what I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my mind, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, hear what I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Adik-adik sekolah minggu, mari bangkit berdiri. Kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Rogate adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.